Iya, selamat pagi buat kita semua. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang indahnya pengampunan yang didapat di SMP kelas 7. Di sini kita akan membahas tentang indahnya pengampunan. Yang pertama itu arti pengampunan. Kata pengampunan dalam bahasa Aramaik unit sama dengan membuka ikatan, yang artinya bahwa kita membuka hati kita untuk mengampuni sesama kita, untuk mengampuni saudara-saudara kita yang memiliki kesalahan atau memiliki dendam kepada kita. Kita tidak boleh mendendam kepada sesama kita manusia. Dan di sini kita akan membahas tentang mengapa saya harus mengampuni. Yang pertama, poin pertama, karena mengampuni adalah perintah Tuhan. Bisa kita lihat dalam Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Tuhan sendiri mengatakan kepada kita harus sabar terhadap sesama kita yang lain, dan kita harus mengampuni apabila kita menaruh dendam terhadap yang lain. Maka Tuhan juga tidak mengampuni kita. Jadi kita tidak bisa mengampuni orang lain. Itu adalah perintah Tuhan kepada kita. Dan yang poin kedua yaitu karena kita juga telah menerima pengampunan. Ini juga dari kita. Mengapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan terlebih dahulu sudah mengampuni kita. Jadi kita juga harus mengampuni sama kita. Kita lihat dalam Efesus 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan telah mengampuni kita, dan kita juga harus mengampuni sesama kita. Karena Tuhan telah mengajarkan kita bagaimana cara kita mengampuni sesama kita. Yang poin ketiga yaitu karena tidak ada masa depan bagi orang yang tidak mengampuni. Bisa kita lihat dalam Ayub 5 ayat 2. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Dan Ayub 21 ayat 2. Yang lain mati dengan sakit hati, tidak pernah merasakan kenikmatan. Ketika kita tidak mengampuni sesama kita, hal ini yang akan kita rasakan, bahwa orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Kita akan dihantui setiap dendam-dendamnya kita alami. Kita dendam kepada sesama kita, kita akan dibunuh oleh rasa sakit hati dan dimatikan oleh iri hati, yang artinya bahwa hati kita itu selalu merasakan namanya kesakitan. Ketika kita melihat musuh-musuh yang ada depan kita itu, meskipun mereka berbuat baik, pasti dalam hati kita selalu mengatakan bahwa dia itu tidak baik, dia itu jahat. Itu adalah sebuah penumpaan ketika kita memiliki dendam kepada orang lain. Jadi kita menghimbau, dari penjelasan ini saya menghimbau kita harus mengampuni sesama kita, supaya tidak ada yang namanya sakit hati dalam hati kita. Pemikiran kita tidak terbebani oleh setiap dendam-dendam yang kita rasakan. Dan poin keempat, karena neraka menanti orang yang tidak mau mengampuni. Bisa kita lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Di sini pada poin keempat mengatakan bahwa karena neraka menanti orang yang tidak mau mengampuni, yang artinya bahwa Tuhan tidak menyukai ketika kita memiliki dendam kepada sesama kita manusia.
Karena sudah kita jelaskan dari Allah tadi, Tuhan sudah mengampuni kita, dan entah kenapa kita harus tidak mengampuni sesama kita. Tuhan saja dimaki-maki, dihina, disiksa, Dia itu masih mengampuni manusia. Kenapa kita hanya masalah sepele saja kita merasa dendam kepada sesama kita? Tuhan di sini membawa kita bahwa kita harus senantiasa mengampuni, memberikan diri kita kepada Tuhan. Kita mendoakan setiap orang-orang yang membenci kita. Di sini juga kita akan membahas tentang bagaimana cara agar kita bisa mengampuni. Poin pertama, saya bisa mengampuni karena Tuhan yang mengampunkan saya. Kita lihat dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Di sini kita harus meyakini bahwa kita dapat mengampuni sesama kita karena Tuhan pasti mengampuni kita. Kita yakin bahwa Tuhan akan mengampunkan kita. Kita mendoakan orang-orang yang bertindak kepada kita, saudara-saudara kita yang bertindak kepada kita, mendoakan mereka supaya dalam hati kita memiliki keringanan dalam pikiran kita. Tuhan telah menentukan setiap apa yang kita usahakan. Poin yang kedua, saya bisa mengampuni ketika saya memiliki roh pengertian. Di dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Artinya di sini bahwa kita mengampuni sesama kita karena dalam diri kita itu memiliki roh pengertian, sepertinya bahwa kita maklumi orang-orang yang sering dendam kepada kita. Kita merasakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mereka menghina, mencaci maki kita. Kita doakan mereka, Tuhan ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu adalah ketika kita memiliki roh pengertian dan kita ampuni sama-sama kita. Poin yang ketiga itu, saya bisa mengampuni karena pengampunan tidak tergantung dari orang lain, tapi tergantung keputusan saya sendiri. Ini adalah yang penting juga dalam kehidupan kita. Kita harus sadar dalam kehidupan kita bahwa kita harus mengampuni sesama kita. Kita harus tanamkan dalam diri kita bahwa ketika kita mengampuni sesama kita manusia, Tuhan akan selalu melihat kita. Tuhan akan memberikan kita jalan-jalan yang benar. Ketika kita senantiasa berseru kepada Tuhan. Ketika ada orang yang mencaci maki kita, menghina kita, berbicara kotor kepada kita, mari kita menerima dengan hati yang dingin dan kita mendoakan mereka yang sedang kita supaya tidak ada dendam dalam hati kita, karena dendam itu tidak akan ada gunanya, malah menambah beban pikiran dalam kehidupan kita. Bisa kita lihat dalam Lukas 3 ayat 33 sampai 39. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang bumi untuk membagi pakaian. 35. Orang yang berdiri di situ dan melihat semuanya, pemimpin mengizin dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarkan sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ayat 36. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepalanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja yang Yahudi, selamatkan dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkan dirimu dan kami." Inilah bentuk pengampunan Tuhan kepada manusia. Persamaan itu Tuhan
beliau Allah disiksa, dianiaya, dicaci maki, Tuhan tetap memiliki kesabaran dan mengampuni kita sebagai manusia. Bahkan setelah ia di sana, Tuhan sendiri mengatakan bahwa ampunilah mereka Tuhan, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka buat. Yesus saja disiksa, dicaci maki, disalib, ia masih mengampuni manusia. Kenapa kita hanya masalah sepele saja kita sudah memiliki dendam dalam iman kita? Itu saudara-saudara sekalian, saya mengimbau bahwa ketika kita ada masalah dengan saudara kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita, marilah kita mengampuni mereka, karena Tuhan mengatakan bahwa mengampuni itu indah dan betul. Ketika kita mengampuni sama kita akan merasakan kenikmatan dalam kehidupan kita. Demikianlah presentasi yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Atas perhatian dan saya ucapkan terima kasih. Mohon teman-teman silakan menjawab kuis yang saya sudah siapkan pada di room, dan isi absen di link yang saya sudah siapkan dalam room ini. Sekian dari saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom.